Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagaimana kabar kalian anak-anakku semuanya? Apakah kalian sehat di rumah? Hari ini adalah merupakan hari yang ketiga dalam kegiatan MPLS sekolah. Pada hari ini, Rabu, tanggal 15 Juli 2020, Ibu akan menjelaskan mengenai visi, misi, prestasi sekolah, tata tertib siswa, juga mengenai pengenalan seragam sekolah sesuai dengan PP nomor 69 tentang pendidikan berkarakter. Yang pertama, tentang visi dan misi sekolah. Visi sekolah SDN 1 Gandasoli yaitu menjadikan sekolah unggulan dalam mata pelajaran olahraga dalam bidang khusus poli tingkat kecamatan pada tahun 2020-2021. Misinya dari SDN 1 Gandasoli yaitu 1. Menyiapkan tenaga pendidik yang profesional melalui kegiatan KKG, diklat, kependidikan, seminar, dan melanjutkan pendidikan formal. Yang kedua, melengkapi daya dukung pembelajaran, baik buku sumber, buku penunjang, serta alat peraga yang relevan. Yang ketiga, menanamkan konsep belajar yang menyenangkan melalui variasi model pembelajaran. Yang keempat, melakukan evaluasi kompetensi peserta didik dan akuntabel serta actionable. Berikutnya, tentang prestasi anak sekolah SDN 1 Gandasoli. Yang pertama, dilihat dari 3 tahun ke belakang bahwa SDN 1 Gandasoli itu bisa menjuarai beberapa bidang dalam pendidikan keagamaan, pendidikan olahraga, juga pada bidang-bidang yang lainnya. Di antaranya, yang pertama, pernah meraih juara ke-1 bidang Hifdzil Quran tingkat kecamatan dan juara ke-1 tingkat kabupaten, juga berlanjut ke tingkat provinsi. Yang kedua, pernah meraih juara ke-1 cerdas cermat dalam bidang PAI tingkat kecamatan, berlanjut juga ke tingkat kabupaten. Yang ketiga, menjadi juara kedua dalam bidang atletik tingkat kecamatan, dan masih banyak lagi bidang-bidang yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, di belakang ibu ini kalian bisa lihat ada berjejer piala-piala kejuaraan yang pernah diraih oleh anak-anak dari SDN 1 Gandasoli. Ya, bisa kalian lihat ya, di belakang berjejer. Iya. Berikutnya, selain dari prestasi
kenapa prestasi bisa diraih oleh SDN 1 Gandasoli oleh siswa-siswa kita, karena siswa-siswa kita di sini alhamdulillah mereka selalu rajin untuk berlatih, rajin untuk selalu mengikuti berbagai macam kegiatan, dan juga selalu mentaati tata tertib. Yang paling utama, tata tertib yang harus dilaksanakan itu, yaitu mengenai tata tertib siswa di sekolah. Pertama, tata tertib itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, atau ada yang tersurat dan juga ada yang tersirat. Artinya, yang tersurat itu ditulis dalam bentuk tulisan dan dipampang di setiap kelas, bahkan di luar kelas juga ada. Nah, yang tersirat itu yang tidak tertulis. Artinya, peraturan yang hanya berlaku di sekolah SDN 1 Gandasoli, ya. Nah, di antaranya kalau tata tertib yang tertulis itu kan semua punya dan wajib dilaksanakan. Ya, itu bisa dibaca di setiap kelas, ya. Nah, ini yang terpenting adalah tata tertib yang tidak tertulis. Pertama, yang tidak tertulis itu tentang ya permen-permen yang berhubungan dengan pendidikan berkarakter, ya. Nah, itu kadang-kadang suka terlupakan. Padahal ya tata tertib itu sangatlah penting dan harus dilaksanakan demi ya ketercapaian pendidikan kita, ya anak-anak kita semuanya. Kemudian, nah, untuk yang berikutnya tentang pendidikan berkarakter. Nah, nanti tata tertib akan tersinggung pada implementasi pendidikan berkarakter sesuai dengan PP nomor 69 tentang Purwakarta Istimewa. Nah, di sini di dalamnya ada aturan tentang pemakaian seragam sekolah sesuai dengan PP nomor 69 tersebut khusus Purwakarta Istimewa. Nah, di dalam pemakaian seragam sekolah itu mengacu juga pada 7 poe atikan. Yang pertama yaitu hari Senin. Semua siswa diwajibkan untuk memakai seragam pramuka lengkap yang pada hari Senin itu termasuk dalam 7 poe atikan yaitu Ajeg Nusantara. Hari Selasa, pakaian yang dikenakan adalah merah dan putih atau putih merah, termasuk dalam 7 poe atikan di hari Selasa, yaitu Mapag di Buana. Hari Rabu, pakaian untuk putra, kampret hitam-hitam, dan untuk putri, kebaya putih berwarna hitam. Bawahan hitam, maaf, sesuai dengan hari Maneh di Sunda. Nah, artinya Maneh di Sunda itu semuanya harus melihat bagaimana tentang kegiatan dan kebiasaan orang-orang di Sunda. Nah, termasuk pakaiannya juga ada kebaya dan kampret untuk putra, kebaya untuk putri. Bahasanya nanti untuk hari Rabu diusahakan untuk memakai bahasa Sunda. Nah, untuk hari-hari yang lainnya sesuai dengan kebiasaan
seperti hari-hari biasa ya. Boleh memakai bahasa Sunda, boleh juga memakai bahasa Indonesia. Tapi diusahakan untuk hari Rabu karena dalam 7 poe atikan adalah maneh di Sunda. Jadi bahasa yang digunakan kalau bisa harus memakai bahasa Sunda, bahasa kita sendiri. Kemudian juga untuk hari Kamis, pakaiannya adalah batik khas sekolah sesuai dengan hari Nyanding Wawangi. Hari Jumat, pakaiannya adalah muslim lengkap sesuai hari 7 poe atikan nyaeta nyucikeun diri. Nah, kegiatan pada hari Jumat itu biasanya pagi-pagi anak-anak disuruh untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, di antaranya ada pembacaan surat Yasin, kemudian juga ada pelaksanaan sholat duha bersama, ya. Kemudian ada juga tausiah-tausiah kecil, tausiah-tausiah pendek yang disampaikan oleh ibu guru PAI-nya. Selanjutnya, nah ini yang ditunggu-tunggu. Hari yang ke-6 yaitu hari Sabtu dan Minggu. Nah, ini sesuai dengan 7 poe atikan adalah betah di imah. Artinya, anak-anak itu berada di rumah, belajar dari rumah, tidak usah pergi ke sekolah, dan kegiatannya itu disebut dengan kegiatan vokasional. Artinya, anak-anak ya diarahkan oleh orang tuanya untuk membantu pekerjaan ayah atau ibunya. Ya, itu. Kemudian selain dari penggunaan seragam sekolah, juga kebiasaan-kebiasaan yang sering dilaksanakan di sekolah kita. Di antaranya seperti tadi sesuai dengan 7 poe atikan Purwakarta Istimewa. Nah, ada aturan-aturan yang tadi tersirat itu. Di antaranya pertama, untuk sekolah kita, ya sekolah SDN 1 Gandasoli, berdasarkan musyawarah antara guru dan kepala sekolah bahwa anak atau siswa tidak diperbolehkan untuk jajan ketika pembelajaran sedang berlangsung, ya. Nah, kalau seandainya mau jajan, boleh, tapi waktunya tidak sedang belajar. Anak-anak bisa jajan ketika mereka datang atau sebelum sampai ke sekolah. Jadi jajannya di antara perjalanan antara rumah dan sekolah, ya. Nanti boleh jajanannya dibekal sampai ke kelas, ya. Nah, ketika waktu istirahat baru jajanan tersebut boleh dimakan, ya. Nah, jika yang tidak yang tidak jajan, nah itu dan juga yang suka jajan sama